Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatan wassalaman daimaini ala asrafil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumiz zihan. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah. Ternyata doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai bulan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana, ya Allah berkailah kepada kami fi Rajaba, di dalam bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadhana, dan sampaikanlah umurku sampai pada bulan Ramadan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita menginjakkan kaki kita di malam pertama bulan Ramadan. Kenapa sering kita berdoa semacam itu? Sesuai yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti setiap umat Islam. Bulan Ramadan adalah bulan yang diharapkan bisa bertemu bagi setiap orang yang beriman. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini digelar oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua amalan-amalan, baik itu sunnah maupun wajib. Siang kita berpuasa, malam kita qiyamul lail, menjalankan sholat tarawih berjamaah. Mungkin selain bulan Ramadan, qiyamul lail kadang-kadang setahun sekali, belum pasti. Kita jam 3 malam sholat tahajud, habis sholat isya kita tambah 1 rakaat sholat witir. Tapi setiap bulan Ramadan sholat tarawih, qiyamul lail setiap saat kita lakukan. Siangnya kita lapar dahaga, menahan lapar dahaga atas kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan puasa Ramadan. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil Allah adalah hanya orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak dipanggil oleh Allah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas diri kalian menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kita diwajibkan puasa oleh Allah. Apa hikmah dari puasa ini? Apa maksud yang digendaki oleh Allah dalam puasa ini? Puasa adalah menahan sesuatu yang asalnya halal, pada siang hari diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita menjalankan ibadah puasa. Makan halal, minum halal, tapi tatkala datangnya bulan Ramadan, kita sebagai seorang yang beriman dan menjalankan puasa, diharamkan kita makan dan minum di siang hari. Ternyata puasa ini tidak hanya diwajibkan oleh Allah kepada umat Muhammad, namun diwajibkan oleh Allah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa atas umat-umat terdahulu sebelum kamu. Maksudnya sebelum kamu, sebelum kita semua sebagai umat Muhammad, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa,
umatnya Nabi Ibrahim, bahkan umatnya Nabi Adam, semua diwajibkan berpuasa. Walaupun tata caranya itu berbeda. Ya, kalau Bani Israel kaumnya Nabi Musa diperintahkan puasa, kewajiban puasa adalah pada 10 hari bulan Muharram, yaitu yang kita kenal dengan Yaumu Asyura. Apa sih tujuan puasa ini diberikan, diwajibkan oleh Allah kepada umat Muhammad? Ternyata di belakang dari ayat ini memberi kabar gembira kepada kita semuanya, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa sih takwa itu? Kok sampai kita kejar, sampai kita dambakan, sampai kita harapkan kita mendapatkan kado dari Allah? Setelah selesai bulan Ramadan, kita mendapatkan gelar al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ternyata dalam kitab dijelaskan yang namanya takwa, yaitu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah muttaqin. Orang yang takwa. Ternyata buah dari puasa ini, agar kita keluar dari puasa, dari bulan Ramadan, mendapatkan kado dari Allah, mendapatkan predikat, mendapatkan pangkat sebagai orang yang bertakwa. Ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan puasa supaya setelah puasa kita menjadi orang muttaqin, orang yang puasa. Oleh karena itu, dengan datangnya bulan Ramadan ini, marhaban ya Ramadan, kita sambut dengan sukacita. Kita sambut dengan suka dan gembira atas kedatangan bulan Ramadan, dan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah. Makanya banyak orang-orang di media sosial, di baliho-baliho, di pamflet-pamflet mengatakan sebelum datangnya Ramadan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Kadang-kadang apa yang kita ucapkan kita nggak tahu artinya. Marhaban ya Ramadan. Kadang-kadang kita mengartikan, memaknai selamat datang Ramadan. Padahal marhaban ini adalah bahasa Arab. Bahasa Arab dari kata dasar rohiba atau rohaba. Rohaba yurohibu tarhiban. Kemudian wa marhaban. Artinya lapangkan. Rohaba ini lapang. Kalau isim masdarnya lapangkan. Kenapa kita diperintahkan melapangkan sebelum datangnya bulan Ramadan? Sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kita diperintahkan melapangkan hati kita, melapangkan dada kita. Walaupun berat kayak apapun kita jalani ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Sudah ibu-ibu nggak usah mikir minyak goreng susah. Kita lapangkan hati kita. Nggak ada minyak goreng, masa ada air keran, kita rebus. Kita lapangkan, kita bebaskan hati kita untuk mengisi bulan Ramadan. Sudah kita siapkan dengan mengisi bulan Ramadan yang indah ini dengan lapang dada. Makanya setiap saat mau datang bulan Ramadan, kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Ini bentuk doa supaya hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kutiba alaikumusiyam, kita diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan siam. Dan puasa ini ada syarat-syarat dan rukunnya. Dan rukun yang pertama puasa yaitu niat. Niat puasa itu lain dengan niat ibadah-ibadah yang lain. Kalau niat sholat, mau sholat usolli fardhu dhuhri, usolli fardhul maghribi. Kita mau niat zakat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Kalau kita mau memberikan zakat baru niat. Sekarang puasa ini dimulai min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi.
mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sekarang niatnya disuruh meletakkan di malam hari. Makanya kata ulama, barang siapa yang tidak niat di malam hari, la siyamalah, bagaikan orang itu tidak berpuasa. Oleh karena itu yang ikut sholat taraweh mungkin setiap malam bisa niat puasa. Tapi saya himbau kepada orang yang Bapak Ibu yang pada malam itu halangan atau uzur tidak ikut taraweh, tolong malam harinya harus nawaitu saumagutin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi. Ini niat, lafadznya niat. Itu lafadz saja, niatnya ada di dalam hati. Kalau tidak bisa bahasa Arab, Pak, terserah bahasa yang sampean bisa. Orang Madura pakai bahasa Madura. Nggih. Nawaitu kaulah apa syaah kalau orang Madura. Orang Bugis pakai bahasa Bugis silahkan. Orang Banjar pakai bahasa Banjar silahkan niatnya. Orang Jawa begitu juga, bahasa pakai niat bahasa Jawa silahkan. Niat tidak terpengaruh dengan bahasa, tapi niat adalah ada di hati. Niat ingsun, saya berniat untuk melakukan puasa esok hari, memenuhi kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lillahi ta'ala, cukup. Ini rukunnya. Niat harus di malam hari niatnya puasa. Yang kedua, al-imsaku anil muftir. Harus menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Salah satunya adalah makan dan minum. Orang yang puasa tidak boleh makan dan minum. Sekarang apabila lupa, Pak, kalau lupa nggak ada urusan, pulang dari kantor istirahat siang, sudah kebiasaan habis dari kantor buka meja, tutup nasi, langsung piring disediakan, ambil centong, makan, lap, habis 2 piring, istrinya datang, Pak, ngapain Pak? Kan biasa habis dari kantor makan siang, kan puasa Pak. Ya, kalau sudah habis 1 piring, alhamdulillah. Setelah istrinya memberitahukan ini bulan Ramadan sampean puasa Pak, astagfirullahaladzim, tapi kan sudah kenyang. Sudah kenyang. Bagaimana hukumnya kalau orang yang lupa? Idza nasiya wa huwa shaimun fa'atimmu siyamahu. Apabila dia lupa kalau dia makan itu dalam keadaan puasa, setelah ingat maka sempurnakan puasamu. Jangan langsung moka. Habis ingat langsung stop, kemudian melanjutkan puasanya. Tapi alhamdulillah sudah habis 2 piring. Tapi kalau pas baru muluk, baru ngambil nasi, baru sampai mulut, kok sudah ingat astagfirullahaladzim, saya puasa. Ini wajib semua yang ada di mulut dikeluarkan semua. Dikeluarkan semua. Ini hari pertama mungkin bisa lupa. Besoknya bapaknya buka kulkas, datang siang buka kulkas, minum 2 gelas. Alhamdulillah. Para Bapak Ibu sekalian, ini rukun yang kedua. Kemudian dilarang berhubungan suami istri di siang hari. Untungnya di sini nggak ada yang pengantin baru. Kalau kemarin baru akad nikah bulan Sya'ban akhir, waktunya nostalgia pengantin baru cuma sedikit. Mentang-mentang jadi pengantin baru lupa kalau itu bulan Ramadan. Nggak boleh. Masa yang satu lupa, yang satu nggak ingat. Kalau dua-duanya lupa, astagfirullah saking semangatnya. Ini lupa. Tapi kalau dia itu tidak sengaja mengeluarkan air sperma, seumpama tidur siang, mimpi ketemu manohara, kok keluar sperma, ini tidak membatalkan puasa. Langsung mandi, lanjutkan puasanya.
Tapi kalau sampean pas jalan-jalan lihat wanita cantik keluar sperma, batal puasanya, Pak. Ini termasuk sengaja. Jamaah sekalian, inilah salah satu sedikit yang saya sampaikan yang biasa kita lakukan. Makan, minum, hubungan suami istri di siang hari. Di samping kita wajib kodoknya bayar kafaroh. Kafarohnya apa? 1 hari sampean meninggalkan puasa karena hubungan suami istri, kafarohnya menyaur 2 bulan berturut-turut setelah bulan Ramadan. Sebulannya kempis malah kobar Ramadan, nambahi rong bulan. Berat Bapak Ibu, gak ada bature, gak ada temannya kalau setelah Ramadan. 1 bulan Ramadan yang semua muslim menjalankan puasa saja berat, apalagi nanti membayar kafaroh sebanyak 2 bulan berturut-turut. Enake sedelok kelarane suwi niku. Enake mau sedelok sebentar saja enaknya. Tapi membayarnya kafaroh 2 bulan puasa berturut-turut. Jamaah sekalian yang berbahagia. Inilah momentum yang paling istimewa, yang paling berbahagia bagi setiap umat Islam. Orang-orang yang beriman. Mari kita gunakan waktu kita, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kita jalankan semua ibadah, rangkaian ibadah, sehingga keluar kita dari bulan Ramadan, kita mendapatkan gelar Al-Muttaqin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena belum mungkin, belum pasti tahun yang akan datang kita akan bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur oleh Allah, diberi kesehatan lahir dan batin, sehingga bisa bertemu Ramadan yang akan datang 1440 Hijriah. Amin Allahumma amin. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa tamim taksiruna ya Allah ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah di bulan Ramadan tahun ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Akhirnya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.